Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita melalui Nabi utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita minaz zulumati ila nur, dari kegelapan, kejahilan, kebodohan menuju ke cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya maghfirah, cahaya inayah nasrullah, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk beribadah daripada sholat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai tupoksi tugas pokok fungsi kita sebagai jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah, menyembahku sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pendengar yang rahmati Allah, kita beribadah ada adabnya, kita sholat ada adabnya. Adab sholat adalah khusyuk, konsentrasi, mengingat Allah terus selama sholat. Kemudian khudu adalah merendahkan, dhaif, rendah, melemahkan diri, merendahkan diri, khudu di hadapan Allah, seakan-akan kita, bukan seakan-akan, memang kita tidak kuasa. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidaklah kekuatan, daya kekuatan, tidak daya kekuatan kecuali dari Allah. Inilah adab daripada sholat, khudu. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Kita melemahkan diri, menzaifkan diri di hadapan Allah. Itulah yang Allah sukai, sehingga kita tidak merasa hebat, merasa daripada keangkuhan, kesombongan. Itulah yang dibenci Allah. Karena apa? Kita dari setetes air hina dari ayah dan ibu, setetes air hina dari ayah dan ibu, lalu disempurnakan oleh Allah dalam penciptaan di dalam rahim ibu, sehingga kita jadi manusia yang cantik, yang gagah, yang ganteng, yang pandai. Ini yang tidak boleh kita menyombongkan diri. Kita harus merendahkan diri. Itulah inti daripada ibadah, itu adalah merendahkan diri, khudu. Tanpa rasa khudu kita tidak syah sholat secara hakikat. Sholat sah secara hakikat. Secara syar'i kita sah selama kita tidak kentut, selama kita tidak batal sholat kita, menyebabkan sholat kita batal. Tapi secara hakikat, ma'rifat, tidak sah sholat kalau kita tidak merasa khudu, merendahkan diri, khudu,
merendahkan diri, istilahnya itu. Kita melemahkan diri, kita itu lemah, kita itu hina, menghinakan diri di hadapan Allah. Itulah syarat sahnya secara hakikat tarikat daripada sholat. Ini kenapa setiap 5 kali dalam satu hari kita suruh menyembah Allah? Iya, supaya kita merendahkan diri, kita lah yang berhajat kepada Allah. Allahu somad, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah tempat berhajatnya segala makhluk, tempat bergantungnya segala makhluk. Semua makhluk berhajat sama Allah. Biar yang benda mati, batu, besi, berhajat. Kalau tanpa Allah, besi akan jadi lembek, lemah, jadi ikatan antar atom, molekul akan jadi berantakan, tidak jadi besi yang kokoh, baja yang kokoh, logam yang kokoh. Ini demikian juga yang hidup, tumbuhan berhajat pada Allah, yang kasih CO2 Allah, sehingga dia bisa berasimilasi atau fotosintesis. Itu butuh karbon dioksida dari pembakaran, dari pernapasan makhluk, hewan, manusia, masuk ke CO2 ke tumbuhan, fotosintesis CO2 dengan air, menghasilkan daripada tepung atau amilum atau karbohidrat untuk makanan daripada hewan dan manusia. Ini pendengar dan rahmati, semua itu bergantung kepada Allah. Allahu somad, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bergantung semua pada Allah, sehingga kita syarat sahnya sholat secara hakikat tarikat adalah jiwa, hati yang khudu, yang melemahkan diri, merendahkan diri di hadapan Zat Rabbul Jalil, Zat Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana, yakni Allah. Apakah Allah tidak bijaksana? Kita berasal dari setetes air mani yang hina dari ayah ibu, lalu kita menjadi manusia yang suci. Ini suci karena kita menuhankan Allah, bermakrifat kepada Allah. La ilaha illallah, Qul huwallahu ahad, Qul kullu man illa, katakan semua dari sisi Allah. Itu jadi mulia, manusia lalu masuk surga. Jangan menghinakan diri kita di hadapan selain Allah. Haram kita menghinakan diri di hadapan para raja, para presiden, para pimpinan. Haram kita, tidak boleh. Itu namanya syirik. Kita harus menghinakan diri, melemahkan diri di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yang wa ala kulli syai'in qadir, dan segala sesuatu Allah berkuasa. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan al-bari', Allah itu menciptakan yang baru, al-bari'. Yang tidak ada jadi ada, itu kan baru. Pohon dari tidak ada melalui biji, kecambah, tumbuh jadi pohon yang besar. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia ciptakan perabot dari ada, itu kayu, perabot, dibuat perabot, meja, kursi, dan lain-lain. Ini bedanya. Allah dari tidak ada besi jadi besi, dari tidak ada oksigen ada oksigen. Iya kan, dari tidak ada bumi ada bumi, dari tidak ada langit tanpa tiang. Langit itu tanpa tiang, bayangkan. Bisa jadi biru, bisa jadi merah, bisa jadi kuning, bisa jadi hijau, bisa jadi putih. Mana itu tiangnya? Tidak ada. Apakah tidak hebat? Hebat Allah. Itu kehebatan Allah itu kan. Tanpa tiang itu langit. Kita lihat itu apa? Ada bayangan, ada pelangi tanpa tiang. Ini pendengar yang rahmati Allah. Syarat hakikat ma'rifat tarikat daripada salat adalah khudu, merendahkan diri. Tanpa merendahkan diri tidak syah secara hakikat tarikat. Hakikat salat merendahkan diri. Itu hakikat ilmu. Ini kita mau belajar hakikat ini, pelajari khudu, khusu.
konsentrasi khusyuk itu selalu diingat oleh Allah selama sholat. Tidak boleh ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat dunia, oh tadi keseleo, oh tadi tersinggung oto atau mobil, oh tadi baru diangkat atau sudah atau dilantik. Nah itu hilangkanlah dunia. Kita hilangkan ingatan dunia, itu syaratnya, syarat hakikat sholat. Hilangkan pikiran dunia, kita pikir kebesaran Allah. Bayangkan kita jadi saudara Armani yang hina, kita jadi mulia. Allah muliakan anak Adam, Allah angkut dengan bahtera, dengan kapal laut. Bayangkan itu memuliakan. Gambaran Allah muliakan anak Adam itu apa? Dimuliakan dengan dia diangkut dalam bahtera yang penuh muatan, didorong oleh angin, layar. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita jadi manusia yang kamil, sempurna, insan yang sempurna. Iya, penggambaran Allah memuliakan anak Adam dalam Al-Quran, yakni diangkut anak Adam itu dalam Al-Quran itu dikatakan diangkut dalam bahtera yang penuh muatan emas, perak, muatan apa? Rempah-rempah, pala, merica, lada, cengkeh, beras. Dimuliakan, Allah muliakan dengan dinaikkan bahtera yang berton-ton, berpuluh-puluh ton, beribu-ribu ton, yang digerakkan oleh layar, oleh angin. Bayangkan, apa tidak hebat ini? Ini Allah memuliakan anak Adam dengan ilustrasi daripada dinaikkan, diangkut mereka di dalam bahtera penuh muatan, vulkan penuh muatan. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga adab-adab inilah, adab khudu merendahkan diri. Allah lah yang membuat takdir kita begini. Semua ini adalah karena takdir Allah yang bahagia, yang sejahtera, yang sentausa, yang jadi raja, jadi pimpinan, jadi bawahan. Allah semua yang menghinakan, yang memuliakan. Allah semua. Karena kita ada iman yakin pada qada dan takdir Allah. Kalau tidak percaya pada qada dan takdir Allah, batal Islam kita, jadi kafir, kita neraka selama-lamanya. Ini harus kita ingat ini. Pendengar yang rahmati Allah, inilah hakikat ma'rifat daripada sholat, yakni khusyuk dan khudu. Khusyuk, jangan memasukkan ingatan dunia lagi ke sholat. Ingat Allah terus. Khudu, kita merendahkan diri kita. Kita terendah, kita zaid, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Itu merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Syarat sahnya sholat secara hakikat dan tarikat ma'rifat. Ya iya. Oke lah, kita tidak batal dari segi fikih atau syariat, tapi dari segi hakikat ma'rifat. Nanti dulu masih berpikir dunia saat sholat, masih ingat kunci, masih ingat uang tadi, aduh tersimpan di mana, masih ingat istri, masih ingat anak, masih memasukkan ingatan dunia ke dalam sholat. Yang semestinya kita harus ingat Allah, ingat kebesaran Allah. Kita rendah, sangat rendah kita ini. Enggak boleh menyombongkan diri. Karena kulum ini dikatakan kulum, semua min indil, dari sisi Allah. Loh iya, kita dari status Armani yang hina kok jadi tiba-tiba mulia dari manusia kok. Kita sombong. Kamu gembel na'udzubillah. Kamu gelem kalau nggak ikut gelem na'udzubillah misalnya. Sombong mereka. Pimpinan seenaknya saja memecat bawahan, tidak punya perasaan, kasihan. Gaji, tukin, dan tunjangan eselon dari Menteri Keuangan hilang. Kepala dinas hilang 17 juta, 15 juta. Seketika itu kasihan.
drop lah itu kejiwaan seorang mantan pejabat eselon 2 itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan, kita tak boleh sok-sokan, sok berkuasa, nggak boleh kita itu hina semua kita. Bapak ibu dari mana? Dari setetes air mani hina dari ayah ibu. Kok tiba-tiba sombong? Allah kutuk, Allah yang paling marah itu. Allah yang paling marah itu terhadap orang-orang yang sombong. Allah marah itu. Marah, murka. Lebih daripada jahanam, lebih daripada musyrik itu. Seperti Fir'aun mengaku Tuhan. Itu. Jangan. Hilangkanlah kesombongan kita. Apa sih kita sombong? Kita jadi pejabat ingin dilayani. Ajudan 2. Waduh. Mobil selalu. Ini tidak ada aturan protap kecuali pejabat negara. Kalau cuma pejabat eselon 2 atau eselon kepala kantor, kepala Kapolres, tidak ada itu. Tidak ada protap begitu, harus dilayani dengan ajudan. Begini begitu. Kasihan. Mereka tugas negara ajudan itu untuk melayani pimpinan, kasihan. Semestinya bisa berangkat sendiri, naik mobil, naik motor, bisa berangkat sendiri, tapi karena ya mumpung jadi pejabat yang udah manfaatkan deh, ada karyawan kosong suruh sopir, itu kasihan. Mereka tugas bukan melayani negara, rakyat, tapi melayani pejabat. Kecuali itu kalau memang itu bupati atau wali kota, gubernur, presiden, itu memang ada protapnya, ada UU protokolernya. Kalau selain itu nggak ada, mas. Pejabat negara, DPR juga, ketua DPR, wakil, itu pejabat negara, ada protapnya, itu nggak apa-apa lah. Tapi ini kalau cuma Kapolres, cuma Kapolda, itu dilayani. Mereka bukan tugas negara, tapi tugas melayani pimpinan. Dan semestinya pimpinan itu bisa kerja sendiri, kasihan. Ini yang sangat disesalkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa merendahkan diri. Tujuan hakikat sholat adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah makna hakiki, makna filosofis, makna hakiki. Hakikat makrifat daripada sholat adalah merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Agung ini, sehingga kita harus merasa rendah. Kita merasa berhajat kepada Allah yang telah mentakdirkan kita jadi merah, jadi hijau, jadi senang, jadi bahagia. Itu Allah. Kita dekati Allah, kita rendahkan diri, menghamba kepada Allah. Jangan menghamba kepada jin, iblis, tuyul, gunung kawi, patiro ganja, bawa karaeng. Jangan. Setan, iblis, semua itu. Nanti Allah masuk sama yang mengandalkan gunung kawi, bawa karaeng, patiro ganja, itu ke neraka selama-lamanya bersama jin dan iblis yang laknatullah alaih. Ini kita menghamba kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Itulah makna hakikat sholat. Tanpa rasa khudu kepada Allah, batal sholat kita, batal. Ini benar dirahmati Allah. Kita lanjut insya Allah, umur panjang. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.